adalah terkait dengan biaya taksi atau perjalanan logistik dari rumah ke bandara. Karena selama ini masih menjadi hal yang belum kami pahami tentang dari rumah ke bandara ketika kita ada perjalanan. Kemudian yang kedua adalah tentang ini Pak, apakah ada rencana perubahan? Karena yang kami rasakan tadi seperti yang Bapak sampaikan, tidak ada yang berkaitan tidak signifikan. Tapi yang kami rasakan juga biaya honor harian dan di Bogor, Jakarta dan sekitarnya itu kan sangat berbeda. Padahal kan sekarang ini Jakarta dan Jabodetabek itu hampir satu kesatuan dengan permasalahan atau macetnya sama, biaya hidupnya sama, tapi kenapa kemudian berbeda? Kemudian yang ketiga adalah tentang honor pengelola pengadaan. Jadi apakah memang ada aturan yang memungkinkan bahwa honor pejabat pengadaan itu dihitung berdasarkan apa? Karena untuk saat ini memang kita di sini itu dianggap dimasukkan dalam honor tetapi ada honor yang untuk mereka. Standarnya itu apa? Apakah mungkin kita itu atau pengelola pengadaan itu untuk honor mereka dihitung berdasarkan paket? Maksudnya berapa nilai paket yang dikelola, kemudian apakah bisa dihitung berdasarkan nilai paket yang dikelola? Seperti apa itu aturannya? Mungkin ada, tapi karena mohon maaf kami ini tidak pernah baca, jadi ini kesempatan ini kami tanya. Ada yang membacakan, ada yang menjelaskan. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu masalah saya agak lupa Pak, tapi terkait dengan honor tim PU. Jadi sekarang kan menurut aturan apa itu dari tim teknis PUPR, tapi kan ada pendamping teknis dari PUPR. Sekarang untuk pembiayaan tim teknis itu menggunakan anggaran kami, anggaran yang mengelola. Ya, misalnya kayak dana pengelolaan konstruksi itu Pak, itu kan ada di dalamnya honor untuk tim teknis. Itu di dalam aturan nanti saya carikan ada, itu kan diatur kalau dulu itu menjadi bebannya atau kementerian PUPR, tetapi beban kita sebagai yang mendapat pelayanan. Yang ingin kami tanyakan untuk kan disebutkan maksimal 35% dari total dana pengelolaan kegiatan konstruksi. Yang ingin kami tanyakan untuk merealisasikan 35% itu berbasis kegiatan atau memang tidak bagaimana gitu Pak, karena ini juga menjadi perbedaan pendapat antara kami dengan BPI, karena kok di tempat lain itu dibayarkan tanpa bukti kegiatan saya. Kalau kami kan tetap menuntut ada bukti kegiatan dari kami buatkan, dan akhirnya mungkin jauh dari standar 35%. Terus aku lagi nanti kalau itu kasih saya kembali atau belum Pak? Baik, terima kasih Bu Rumi. Selanjutnya mungkin kepada Bapak Agus. Ini mau mungkin langsung dijawab atau ke pertanyaan selanjutnya Bapak? Selanjutnya aja ya, oke. Yang kedua Bapak Agus Wahyudi, silakan. Terima kasih Bapak. Kami dari Jakarta yang sering salah dengan anggaran. Dan pertama yang kami tanyakan tentang bagaimana sebenarnya aturan untuk honor bagi masuk pada kedekatan dari pengembangan SDM kita. Karena selama ini kita sering undang juga dari NASU itu dari Kementerian Kesehatan dan juga dari rumah sakit lain, karena terkait dengan pengembangan SDM atau kompetensi ini yang berkompeten di bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, bagaimana aturan untuk konsumsinya Pak? Karena selama ini pada pengembangan SDM atau kita waktu melakukan pelatihan, kita masih kadang dapat konsumsi kadang tidak. Jadi bagaimana sebenarnya untuk aturan?
Ini duit ini Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Agus Wahyudi. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Firman. Baik, terima kasih. Perkenalkan Pak Abdul dan Pak Fuad. Saya Kemaluddin. Saya sebagai koordinator organisasi Kanumum, dan yang ingin saya tanyakan ini hal-hal yang berhubungan memang selama ini dengan apa yang saya alami dan saya temui dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan keseharian. Yang pertama terkait dengan honor. Ketika kita mengundang tim visitasi katakanlah dari kementerian, itu ada regulasinya yang menyebutkan bahwa mereka bisa mendapatkan honor. Nah, ada di satu regulasi yang lain bahwa pemberian honor itu hanya berlaku untuk pejabat di luar kementerian teknis. Nah, itu dua hal yang kami mohon bisa dijelaskan sehingga clear, karena kemarin kami sempat dalam tanda petik bermasalah dengan hal ini karena kami sebagai PIC untuk penyelenggaraan kegiatan itu terlalu lama mendapatkan kepastian dan kejelasan atas bisa tidaknya diberikan honor itu, sementara regulasinya ada. Kemudian yang kedua Bapak, terkait dengan, karena saya di hukum, kaitannya dengan pengamanan suatu kegiatan. Dalam suatu kegiatan kami sering berkoordinasi dengan lintas sektor termasuk aparat keamanan. Dan mungkin juga mungkin di satker atau lembaga lain juga ada yang belum menerapkan zona integritas, sehingga mungkin mereka masih menggunakan pola lama. Sementara kami sudah tahu bahwa yang bersangkutan itu memang betul bekerja mengamankan di rumah sakit sekian jam sampai berhari-hari. Nah, apakah kalau seperti itu bisa diberikan semacam menolak atau honor? Karena mereka juga sempat menanyakan, Pak. Ya, sementara kami memang jawab bahwa kami sudah WPK, BPPF, kami tidak mengalokasikan seperti itu. Tetapi hal tersebut nampaknya, ya kalau dari raut muka orang kan bisa kelihatan dia enak di hatinya atau tidak. Dari situ kami mencoba untuk menjelaskan itu. Tapi ya karena sekali lagi karena kondisi kondisi satunya sudah WPK, kami sudah di sini menegakkan zona integritas, di luar sana ada ya. Nah, ini mohon solusi bagaimana Pak agar kami tetap bisa menjalin komunikasi dan kerjasama lintas sektor, karena terus terang di luar sana masih banyak yang masih belum berzona integritas ini Pak. Ya. Itu dua. Terus kemudian yang ketiga mungkin dalam rangka efisiensi, tadi mungkin lengkapi apa yang ditanyakan penanya pertama. Dalam rangka efisiensi ini, apakah perjalanan dinas itu yang ada item biaya transportasi pesawatnya, mungkin transportasi lokal, nah, apakah bisa diklaimkan untuk biaya transportasi tadi kalau tidak ada bukti? Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tiga penanya pertama di sesi ini. Mungkin bisa saya rangkum pertanyaan dari Bu Rumi berkaitan dengan transportasi untuk perjalanan dinas, khususnya dari rumah ke stasiun atau bandara atau terminal gitu ya. Untuk taksinya bagaimana? Yang kedua berkaitan dengan honor pejabat pengadaan dan juga honor PU.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Agus yang menanyakan berkaitan dengan konsumsi dan narasumber kegiatan. Dan yang terakhir dari Bapak Kamaludin berkaitan dengan honor visitasi satu kementerian, padahal sudah diatur regulasi untuk pemberian honor di satu kementerian tersebut. Kemudian termasuk juga honor untuk instansi-instansi yang mungkin belum menerapkan zona integritas. Mungkin langsung saja kami persilakan kepada narasumber untuk dapat menjelaskan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita terima. Monggo. Baik, terima kasih. Ini karena ternyata tadi saya ngintip ada 15 pertanyaan yang lain yang sudah diinventarisir. Tapi kemudian terima kasih Bu Rumi, Pak Agus dan Pak Kemal, ini menarik sekali dan ini permasalahan banyak pihak, tidak hanya di rumah sakit umum rumah sakit RSUD Dr. Suraji, hampir semua yang punya pertanyaan ini. Tapi masalah inti dari kita itu sama seperti kita menggunakan cellphone, HP. Kita beli HP nggak pernah baca manualnya. Yang penting bisa buat telepon, WA, SMS, sekali-kali yang mudah buat selfie, buat update status. Gak pernah baca, padahal ini fungsinya smartphone itu Twitter, namanya banyak sekali. Jadi kalau tadi Bu Rumi, saya pernah dengar, tapi saya gak pernah baca, itu banyak sekali tidak hanya Bu Rumi. Itu penyakit kita, tapi memang nampaknya fatal karena kita gak pernah baca. Jadi tapi kita tahunya hanya terbatas. Katanya begini, di sana bisa, kenapa di sini tidak bisa? Nah itu mungkin yang harus kita perbaiki, baca aturan. Meskipun tidak harus khatam tadi, tidak harus semuanya, tapi paling tidak yang penting-penting yang sering berhubungan dengan kita itu harus kita baca. Pertama, Bu Rumi tentang taksi ya. Taksi. Atau sebelum itu kata tadi, sebenarnya dari mana sih itu horor itu komponen? Di tayangan kami sebenarnya ada. Jadi pada dasarnya standar biaya didesain bukan untuk menambah penghasilan. Kalau di perusahaan multinational company yang profesional atau mungkin kalaupun ini BI gitu BUMN, itu kalau kita bekerja sudah dihargai semuanya di rank-nya, di gajinya. Kalau Bapak Ibu pernah berhubungan dengan orang World Bank, kami sering karena saya di BKM, mereka datang diundang kita mau jadi narasumber, mau rapat. Itu nggak ada tambahan apapun, dia datang saja, mau naik taksi boleh, mau sewa ini, mau naik Grab boleh, nggak ada ongkosnya lagi, sudah dihitung di gaji mereka, makanya gajinya besar, nampol. Jadi kalau bekerja tidak berharap lagi. Kalau seperti itu akhirnya kita bekerja secara efektif dan efisien. Kalau nggak perlu pajak, saya sudah cukup juga. Kalau sekarang tidak, semangat kita berkegiatan melakukan kegiatan itu karena berharap habis ini ada tambahannya. Nah itu yang harus kita ubah, budaya itu yang harus kita ubah, meskipun butuh prosesnya. Nah ada yang di tayangan ini nanti di share saja Pak Kasinuti ini. Dari mana sih kami menghitung? Nah itu sebenarnya toleransi, karena kami paham bahwa sistem pengajian belum ideal, masih ada toleransi tambahan penghasilan di standar biaya. Tapi yang ideal nggak ada. Standar biaya itu untuk operasional saja. Orang BL ya pengeluarannya berapa? Kos tidak menambah penghasilan. Tidak berharap, wah saya lumayan nih mau seperti ke Makassar tidak begitu. Idealnya, tapi sekarang masih ada unsur meskipun tidak besar. Nah tadi taksi ini menyangkut perjadi. Perjadi hukum dasarnya kos tidak menambah penghasilan. Jadi berapapun pengeluarannya, sepanjang untuk pelaksanaan tugas dibiayai oleh negara. Tapi tentu tidak dibiayai negara. Saya mau pakai Camry aja, saya pakai Alphard aja itu. Terus di sini nggak ada. Kalau di Jakarta kan ada Silver Bird, itu Alphard. Jadi kalau ngomong begal, saya ditanya rezekinya duduk di tengah gitu. Ya mungkin meskipun sebenarnya nanti akan saya jelaskan mungkin bisa tapi nggak patut, nggak wajar siapa kita nih. Karena di peringkat
113, 164 itu diatur klasifikasinya kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, siapa yang berhak premium, eksekutif bisnis, siapa yang hanya boleh ekonomi. Itu sudah diatur, tidak boleh kita melampaui klasifikasi kita. Nah tadi sekali lagi EPOS tidak menambah penghasilan. Dan dulu karena tidak setiap norma ada tulisannya pertanggungjawabannya menggunakan bukti real dalam kurung EPOS, banyak orang kemudian kan sudah ada di standar biaya. Saya nggak tahu kalau di Klaten, kalau di Jakarta dari kantor ke bandara itu 256. Kemudian karena pulang pergi kalikan 2 512. Akhirnya supaya sederhana, simpel, pakainya DPR, daftar pengeluaran real. Nah auditor jeli melihat di lapangan ternyata banyak juga orang yang berangkat bareng-bareng, nge-grab bareng-bareng, bosnya ngajak anak bos itu saya aja bareng. Tapi begitu pulang klaimnya sama 512 pakai DPR selesai. Akhirnya kami dicewer, tolong di SDM cantumkan pertanggungjawaban taksi dari dan ke bandara menggunakan bukti real dalam kurung EPOS. Dan oleh auditor eksternal akhirnya semuanya seluruh perjanjian kembali ke hukum dasar awalnya. EPOS tidak menambah penghasilan, semuanya diminta bukti, mana buktinya? Banyak dari kita yang nggak mau repot. Kemarin saya lupa taksinya nggak minta slip, nggak bukan pakai Grab atau Gokar yang ada notifikasinya. Jadi saya nggak mau itu pakai DPR saja. Itu sangat berpotensi jadi temuan BPK. Kembali ke pertanyaan ini, yang dibiayai mana? Tadi Pak Fuad sudah menyampaikan, ketika kita melaksanakan perjanjian yang dipedomani tidak hanya PMK-SDM, karena di PMK ini SDM yang baca bapak ini sedikit sekali, hanya ada taksi dari dan ke bandara, tiket pesawat pulang pergi, penginapan hotel, uang harian, dan untuk pejabat eselon 2 ke atas ada representasi, ada juga pindah mutasi. Tapi kalau dari survei atau solusi sangat terbatas dan tidak menjelaskan detail di lapangan seperti apa. Maka ketika melaksanakan perjanjian harus juga mempedomani PMK 113 untuk kerja di dalam negeri, di sangat detail sekali apa saja. PMK 164 sudah direvisi menjadi 181 untuk perjanjian luar negeri, di sangat detail. Apa maksudnya DPR? Kalau kita pergi ke Jakarta, di sana ada ponakan, di sana ada adik, nginepnya tidak di hotel, nginep di rumah adik, dapat plan 30% apa enggak, itu adanya di PMK berjanji, bukan di SDM. Jadi penting baca, penting baca. Kalau pas kita menggunakan dibaca. Nah, baik di PMK SBM maupun perjanjian, ketika melaksanakan tugas perjanjian, mulai dan berakhirnya dari tempat kedudukan. Yang dimaksud tempat kedudukan adalah kantor. Ini penting. Apa logikanya? Bapak Ibu, kita tidak mungkin sedang cuti, entah cuti apa, cuti tahunan, entah cuti hamil, kemudian ditugaskan. Ya kalau cutinya di rumah dekat kantor, kalau cutinya pulang kampung, kami yang di Jakarta pulang kampung. Tentu ketika ditugaskan itu asumsinya orang sedang aktif bekerja. Orang bekerja ya di kantor, meskipun sekarang ada WFH, tapi intinya sedang aktif di kantor. Maka ketika melaksanakan perjanjian yang di cover, yang di reimburse, yang dibiayai dari kantor, terminal, ke pelabuhan, ke stasiun, ke bandara, pulangnya juga ke kantor. Meskipun faktanya di lapangan, ketika kita dapat surat tugas, kita biasanya dari rumah, dari home base. Kalau di sini mungkin dari rumah. Kalau di Jakarta, Bapak Ibu, banyak orang yang kantornya di Jakarta, home base-nya, keluarganya di luar kota, itu banyak sekali. Banyak yang di Bandung. Tapi berangkatnya kan nggak boleh saya ketahui, saya dari Bandung aja, misalnya dari rumah Bandung, home base-nya langsung ke bandara. Apa dibiayai? Tidak.
yang di cover, yang dibiayai adalah dari kantor, pulangnya ke kantor lagi. Meskipun banyak orang dari bandara, dari stasiun langsung ke rumah, silakan saja, tapi yang dibiayai dari dan ke. Tapi kalau rumah saya di stasiun, saya ke kantor sama stasiun, masa saya ke kantor dulu, balik itu lain lagi. Kalau lebih efisien kenapa harus? Kalau koordinator pasti dipilih yang lebih efisien, yang lebih ekonomis, yang lebih efektif. Jadi tetap yang di cover. Kalau rumah itu kebetulan dekat sama stasiun atau dekat ke bandara. Tapi kalau orang itu di Jogja, di kawasan misalkan, kemudian mau ke itu lebih jauh, yang di cover tetap dari dan. Nah tadi menggunakan bukti real, silahkan bukti realnya habis 200.000 dari kawasan ke Solo misalkan, naik taksi. Tapi selama ini kan nggak mungkin hanya satu orang, baru satu orang yang terjadi dari kantor ke bandara, pasti berkali-kali, pasti sudah tahu. Oh biasanya kalau naik taksi, kalau naik Grabcar, Gokar, habisnya 100 misalnya, saya belum pernah. Nanti silahkan, itulah yang di kantor. Buktinya saya habis 200, tapi yang di kantor tetap dari kantor ke bandara berapa? Atau stasiun dekat sekali, cuman berapa ini? Jadi harus dari dan ke kantor yang di cover. Perkara saya kebetulan waktu itu kalau lagi tidur, saya kakaknya dari sana sih, tapi yang cover tetap dari kantor balik ke kantor. Saya dari pasar, kalau banyak kalau kantor nanti teman-teman di dalam raya ini, saya langsung terpilih silakan, tapi yang di cover dari dan ke. Yang kedua, honor pengadaan barang dan jasa. Jadi Bapak Ibu, apalagi sekarang, dulu belum ada delayering, sekarang ada delayering. Jadi ramping di struktur kamu atau ini di fungsi semuanya kita sudah amanat presiden harus delayering. Maka sebenarnya kita melaksanakan tugas itu sudah tugas kita. Kalau Pak Kasimo adalah pejabat fungsional analis anggaran, maka tugasnya memang untuk itu. Kalau mengerjakan uang, apa soal keuangan, jadi PPK jadinya itu sudah tugasnya sebenarnya. Cuma pembinanya, kebetulan bukan perbendaharaan ya. Ada perbendaharaan juga di sini. Ada. Itu masih ditoleransi oleh instansi pembinanya, boleh diberikan 40%. Demikian juga untuk yang pengadaan barang dan jasa. Sudah tuksinya itu digaji untuk melaksanakan itu, diberikan tunjangan fungsional untuk melaksanakan itu. Harusnya tidak ada tambahan lagi. Tapi pembinanya LKPP minta jangan itulah. Nanti tidak tertarik orang jadi fungsional. Sekarang bukan tertarik atau tidak tertarik, tapi sudah amanatnya harus dilayering. Tapi masih tidak toleransi. Dalam hal kebetulan kalau di RSUD dokter ini mungkin jumlah pengadanya tidak banyak. Tapi kalau di instansi lain, di KL lain, ada yang ratusan paket bahkan ribuan paket. Karena alokasi pengadanya bertriliun-triliun. Pecah-pecah ratusan paket. Maka boleh dibayar honornya kalau paketnya sudah 30. Misalkan saya di VU, saya dapat 40 paket. Maka paket 1 sampai 30 gretong. Karena itu sudah fungsi saya, sudah tugas saya. Baru paket 31 saya dapat honor, 32 dapat honor, 33 dapat honor, sampai ke 40. Tapi kalau di paket ke 33 honor saya sudah 44 juta, akunnya berhenti lagi, gretong lagi, gratisan lagi. Itu honorarium pengadaan barang dan jasa. Tapi ada yang tim itu, ya silakan, tadi saya sebut ketentuan. Kan ada yang paket, ada yang timnya. Oh, pakai budget lagi. Nah kemudian yang PUPR ini memang harus hati-hati karena ya PPK, honor PPK. Tadi kalau pengelola perbandaran sama, jadi hanya dapat diberikan 40%. Dan sekarang ada pejabat fungsional pengelola perbendaharaan, PPK, PPSPM ya, kemudian perbendaharaan. Itu kalau dia sudah fungsional, dia hanya boleh diberikan 40%. Sebenarnya harusnya tidak ada, tapi di Jenperben sebagai pembinanya
tolonglah nanti supaya ini insentif orang mau jadi pengelola fungsional diberikan, masih boleh diberikan tapi hanya 40% saja. Misalkan di BNKSDM honor yang dikelola sekian miliar, honornya 600.000, maka hanya boleh diambil 40% kali 600.000. Itu untuk yang pengelola keuangan sehingga dia sudah fungsional. Yang PUPR ini yang agak ya. Jadi kalau kita patok aja 35 ya kalau alokasinya kecil. Kalau alokasinya ratusan miliar maksud kan itu kalau hukum di dalam ini itu adalah setinggi-tingginya. Tapi kan tetap yang patut dan wajar. Kenapa tadi ada pengaturan pejabat pengadaan barang dan jasa hanya dapat dibayarkan setelah paket 30, 31 dan berikutnya? Karena tadi kita nggak mungkin nanti orang lainnya fokus di pekerjaan itu, yang lainnya nggak mengerjain karena nggak ada sweetenernya, nggak ada honornya. Yang akan kerjakan ini. Orang PUPR bekerja di PUPR tinggal yang akan kerjain ini. Dapat 35% itu setinggi-tingginya. Tapi kalau dibebankan kepada siapa, semuanya tidak duplikasi. Jangan di sana mengalokasikan, di sini mengalokasikan. Dan harus dicek dia masuk dalam kategori yang tim pelaksana kegiatan atau bukan. Kalau bukan silakan, berarti boleh lebih dari. Kalau PUPR kan sama seperti Kemenkes, maksimal 2 tim saja yang boleh dibayar honor. Boleh masuk tim tapi 2 saja yang ditarik honor. Maka silakan sepanjang tidak duplikasi dan itu bukan termasuk yang kriteria tim tadi, silakan dibayarkan. Tapi bukan harga mati 35% dari nilai kontrak misalkan, ya kita habis setinggi-tingginya. Jadi sekarang ini saya baru dengar yang kemarin dengar itu tim akreditasi. Tim akreditasi itu punyanya Kemendikbudristek yang ke perguruan tinggi untuk mengakreditasi. Sekarang minta bebannya ke perguruan tinggi, kalau dulu sebenarnya dibayar oleh Kemendikbud karena lokasinya memang ada. Sekarang minta dibebankan ke perguruan tinggi yang diakreditasi. Ini ada konflik nanti. Maka harus hati-hati ini. Kemudian tadi baik Pak Agus maupun Pak Kemal tentang honor. Nah Bapak Ibu dulu tidak ada pembatasan. Dijen penyakit menular P2M ya PPK mengundang orang sekjen biro perencanaan biro keuangan boleh diberikan honor. Inspektorat Jenderal mengundang dari mana UPT yang di bawah sekjen boleh diberi honor. Itu dulu. Apa yang terjadi dengan itu diperbolehkan? Bahkan internal sekjen jadi narasumber boleh sertanya audiens utamanya pihak luar. Itu dulu. Tapi sudah 2-3 tahun yang lalu karena ternyata di lapangan akhirnya jadi instrumen resiprok ganti-gantian. Orang ijen menang orang sekjen menang ijen, orang ini menang ini. Cuma terus isinya horor semua. Padahal paket itu jumlahnya ratusan, bagian aja. Unit eselon 2 di sini mengundang unit eselon 2 sini. Direktur dari sana mengundang eselon terus gonta-ganti. Akhirnya kami keluarkan aturan bahwa narasumber hanya dapat dibayarkan jika berasal dari luar kementerian negaranya atau dari luar bagian anggarannya. Jadi kalau sama-sama orang Kemenkes mau dia di unit manapun, di UPT manapun, tidak boleh dibayar honor narasumbernya. Boleh jadi narasumber, tapi tidak boleh dibayarkan karena dia masih dalam satu kementerian lembaga. Jadi tetap nggak boleh Bapak mengundang orang pusat, Bapak mengundang orang semuanya masih di Kemenkes, sumbernya di yang sama, tidak boleh dibayarkan honorarium, termasuk moderator juga seperti itu. Apakah adil? Saya sudah kerja keras ngomong masa nggak dibayar honor? Itu terjadi pada diri saya. Dulu ketika aturannya longgar, saya berbicara di Ditjen Perbendaharaan, saya berbicara di Ditjen Perlindungan Keuangan, saya dapat honor. Mereka ada program tahunan, undang Pemda, kemudian salah satu menterinya sudah biaya. Saya bicara di situ saya dapat honor, jadi narasumber. Tapi begitu ada aturan tadi, udah saya dari pagi sampai siang, sepanjang di lingkup Kementerian Keuangan tidak ada honor.
Jadi gretongan alias gratisan. Sepanjang KL-nya sama, sepanjang DA-nya sama, sumbernya sama. Tapi kalau dari luar, ini saya jadi ini di Kemenkes, lingkup Kemenkes boleh, silakan dibayarkan. Itu yang terkait dengan honorarium narasumber. Nah, bagaimana kalau tadi Polri menjaga kita apa itu rider? Kalau di Jakarta banyak banget prinsipal kita. Itu hampir semua pejabat negara dikawal. Tapi nggak ada satupun satuan biaya rider di BUMN. Ada nggak Pak? Tidak ada. Karena apa? Karena Polri-nya sendiri tidak mau memasukkan itu sebagai layanan Polri sehingga masuk dalam PNBP. Jadi maunya ya mungkin main aja masuk kantor itu. Maka kami tidak memayungi kecuali dia resmi. Layanan rider untuk kementerian lembaga, mobil 1 juta, motor 500 ribu, kami akan tetapkan di karena nggak ada, jadi kami tidak. Padahal katanya ada semua, hampir semua, bahkan sekarang. Tapi kami tidak memasukkan di dalam PNS. Itu salah satu. Kenapa tidak? Nah, bagaimana dengan pengamanan dari Polres ngirim pengamanan untuk saya nggak tahu nih, bentuknya kerjasama atau seperti apa? Contoh tadi kerjasama atau kasuistik, ada case tertentu. Sepanjang tidak ada duplikasi, Polres sudah memberikan hak-haknya kepada ini, artinya ada transport, ada ini segala macam, maka silahkan diberikan. Yang penting tidak duplikasi. Kamu mungkin Pak capek-capek di sini, kemudian Bapak cuek saja, dia juga nungguin kok nggak ada makan, kalau nggak ada upah, diberilah. Sepanjang tidak duplikasi, jangan sampai Polres yang memberikan, polsek yang memberikan, tapi kita memberikan, itu nanti jadi teman. Tapi kalau itu, ya boleh transport, belum lah apa namanya kan, ya pakai setara dengan apa? Kasih saja yang manusiawi. Transport lokal kasih, konsumsi juga, nanti ada konsumsi juga. Jadi silahkan diberikan secara patut dan wajar. Tapi pastikan tidak duplikasi. Misalnya diberi klaim ke sana, klaim ke sini, itu kan. Terus apa lagi kita? Transportasi dari kantor ke negara pusat. Bagaimana dengan salah ada? Ya, itu pernah jadi kendaraan di rumah sakit tidak ada drivernya, kemudian dia berangkat sendiri dengan menggunakan kendaraan pribadi. Ini bagaimana hitungannya? Kemudian lagi Pak, misalkan ada narsum dari luar, kemudian beliau menggunakan kendaraan pribadi tapi membeli bensin. Ya. Nah itu bagaimana Pak? Baik. Masuk. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini kan semenjak pandemi ada alasan bahwa kita menggunakan kendaraan pribadi karena takut nanti terpapar. Saya harus di PCR, harus di antigen gitu ya. Kalau saya ke Jakarta, Jogja, Jakarta Klaten, Jakarta Semarang biasanya pakai kendaraan pribadi saja. Baik di dalam PSBB maupun kereta terjadi, ketika kita melaksanakan tugas itu, modanya adalah moda transportasi umum yang aman dan layak. Itu aturan dasarnya. Tapi sekali lagi di lapangannya banyak. Ada pimpinan yang menggunakan kendaraan dinas, ada unsur ini yang menggunakan kendaraan operasional, ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Tentu pastikan pertama, ketika menggunakan kendaraan dinas atau operasional punya kantor, pastikan tidak ada duplikasi. Karena kendaraan dinas, kendaraan operasional itu sudah ada akunnya, akun pemeliharaan, di sana ada bensin, ya ada perawatan. Kan tentu pastikan tidak ada duplikasi di situ. Kalau di cover, diganti, di reverse, maka pastikan tidak ada duplikasi. Loh ini kan kalau kendaraan dinas itu dari tujuannya yang ke rumah kantor, dan bensinnya juga mungkin sebulan hanya berapa habis. Nah kalau pastikan itu silakan tidak invest bensinnya, tolnya. Kalau untuk pimpinan
Nah sekarang bagaimana kalau kendaraan pribadi? Nah tentu kita harus punya standar yang terukur, yang patut, yang wajar. Karena kendaraan masing-masing orang beda-beda. Ada yang bensinnya irit sekali seperti Sigra, Arya, mungkin Kaila, 1 liternya bisa. Ada yang pol sekali. Kalau sekarang orang pakai Fortuner, isinya diesel apa namanya? Solar yang mahal itu. Nah terus sengaja mana model bensinnya dikosongin, diisi full tank Pak. Kalau Fortuner isi full tank itu bisa 1 juta lebih. Kemudian buktinya Pak Gus, ini saya buktinya ngisi, kan nggak mungkin. Harus tetap patut dan wajar. Caranya berapa sih? Rentangnya berapa? Oh ya wajarnya segini. Nggak mungkin kemudian kalau naik taksi saja segini kejok berkali lipat klik. Tentu di reimburse, diberikan secara patut dan wajar. Silakan nanti disepakati. Oh kalau kesini sekian ya. Ukurannya apa? Karena kenapa? Kalau bicara soal kita bisa menjawab dengan BD. Oh ya Pak, kenapa kami bayar? Karena memang kalau bensin itu ya dia butuh sekitar liter dari sini ke sini, kemudian masih wajar kami bayar segitu. Jadi secara selektif patut dan wajar. Silakan di cover, dibayarkan. Jangan nggak mau kendaraan pribadi saya nggak mau bayar. Ya kan kita tahu juga nantinya memang dia deal, kecuali dia memang cuman. Jadi ada 3 hal yang harus kita hindari: fraud, akal, apalagi fiktif. Kalau sudah ini nggak pergi nggak ini tapi klaim karena terbukti, itu sangat berbahaya. Terus konsumsi ya, contohnya dari 15 item yang ini. Tadi masalah nafsu tadi. Nafsu tadi sudah. Ya, berarti 3 pidana. Jadi langsung sepanjang internal KL-nya, sepanjang dari bagian anggaran yang sama tidak boleh dibayarkan honornya. Meskipun orang pusat, meskipun orang UPT lain, sepanjang masih Kemenkes tidak boleh dibayarkan honor langsungnya. Tapi kalau dari luar, dari Pemda, dari ini silakan. Sumbernya bukan APBD silakan. Pertanyaan saya gini Pak, di Dikat itu sering kita menggunakan dari rumah sakit lain ke Kementerian sudah Pak. Akan tetapi kalau yang kompeten di situ Pak, misalkan kita undang nafsu dari Radi misalkan, yang kompeten juga Radi Pak, yang lainnya itu yang kompeten. Nah tetap apakah ya seperti itu Pak? Itu mohon bicaranya. Karena sering kita bersama dengan sakit dari Kementerian yang lain dan yang lebih kompeten daripada yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, formatnya tetap narasumber, masih dalam 1 KL, masih dari biaya yang sama, tidak boleh dibayarkan honor. Tapi saya paham, sama seperti polisi tadi, sudah jauh-jauh di sini di rumah sakit, gitu ya, seharian upload, dan dikasih apa, nggak ini dengan alasan sudah zona integritas misalkan. Pertama mau Pak, terpaksa, asal dari kata Pak, kemarin itu wajahnya kecut gitu, cuek, ketus gitu. Padahal sebenarnya ada instrumen yang boleh diberikan, transport atau apa tadi, kasih konsumsi, kasih itu diberikan silakan saja. Nah tadi sepanjang formatnya masih narasumber. Nah di tempat kami biasanya formatnya menjadi diklat, sehingga ada honorer pengajar. Silakan diberikan honor pengajar, tapi memang satuannya berbeda. Tapi ini kan karena internal jadi harganya ya harga internal pengajar tadi. 200 pengajar internal, eksternal 300.000 per jam. OJP orang bisa belajar itu masih dimungkinkan diberikan itu. Tapi kalau ada orang narasumber tidak ada uang, kecuali dari perguruan tinggi negeri, dari UGM, dari ini Kemendikbud itu 6% UGM itu tetap boleh diberikan. Bagaimana dari Poltekkes tidak boleh karena dia sekolah kedinasan. Tapi kalau yang entitas apa namanya independen seperti universitas GM itu boleh gitu. Silakan. Oh keluarkan saja. Keluarkan Pak Agus. Keluarkan Ya kan sebelum kita ke tadi yang 15 konsumsi kan tentang pengajar jadinya disebut tentang pengajar. Pengajar kan nanti boleh kan ini tentang kecokatan lainnya. Misalkan kita dalam seminar dalam workshop dalam fokus MDD, kemudian juga bisa dengan
itu seperti itu Pak, BIMTEK ya. Tetap itu bisa sebagai pengajar bisa untuk misalkan jadi konteksnya itu tentang memberi pengajar dalam sumber. Ya, memang ini terminologi iklan, terminologi workshop, FGD itu yang membedakan ini oleh Pak. Paling berguna mana yang masuk ini iklan, mana yang masuk ini. Mohon nanti diorganisasikan itu masuk, boleh dicarakan. Kalau kami catat, saya dulu waktu belum ada aturan itu, saya sering ngajar di Pusdiklat Anggaran Perdana di Bogor. Dulu bisa jadi penceramah Pak. Penceramah itu dari mulai kampus buka 5 menit dan terus apa. Tapi begitu aturan itu berlaku, saya nggak boleh lagi. Tapi mereka kan mau udah nggak enak hati tadi punya Pak Kemal. Mau jauh-jauh ke Bogor, ke Garut, macet, nggak dapat apa-apa. Ya tadi, akhirnya saya dibuatkan jam mengajar dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu kalau orang itu mesti loh banget biasa ngajar. Udah kehabisan bahan, kita bingung apa lagi. Akhirnya biasanya strateginya mengajar itu Pak dibikin grup-grup diskusi. Nah kita istirahat dulu. Nanti setelah sekian jam, kita saling ini. Jadi biasanya itu pensiasatannya itu konsepnya diklat, kemudian OJP-nya dibuat banyak supaya dapatnya. Tadi misalkan saya dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 kali 200. Ini sudah 1,6 nama transport Jakarta Bogor gitu ya. Akhirnya kita jadi penyelenggaranya bisa menghargai tamu kita yang memberikan ilmu. Tapi soal dan formatnya Pak, kalau itu bisa menjadi diklat atau ini, itu ada sendiri saya kayak belum baca itu. Ketembang diklat sama ini itu bedanya apa? Itu mungkin kalau di BPSDM atau di ini bisa Pak. Mungkin apakah kami boleh mengundang profesor dokter ini ahli penyakit dalam untuk ini jadi pengajar gitu. Forumnya apakah workshop, apa GD atau ini, moga saja nanti di tapi intinya tadi jalan keluarnya menggunakan instrumen pengajar satuannya OJT. Kalau dari 200, kalau 6, 200.000 per OJT. Per jamnya ya 60 menit. Betul. Ya itu jalan keluar. Jalan keluar. Kamu minta kehabisan pasti nggak enak. Pertama mau diundang, kedua kemarin bagus sebenarnya. Berarti bisa mau lagi. Saya sibuk, maaf Pak, saya nggak bisa ngisi. Itu manusia kita, manusia. Kesulitan kita kalau memang kemudian tidak bisa kita kan sering melakukan pelatihan, tapi dan juga yang tidak pernah seperti masuk. Ya, sebagai tadi pengajar. Alasannya Pak, Pengajar. alasan tidak bisa itu alasannya. Ya, disiasati dengan pengajar. Forumnya pelatihan. Ada lagi atau kita masuk ke yang silakan Pak Kasih. Silakan Pak. Jadi mungkin ya salah satu efek dari satu kementerian ini yang belum satu persepsi. Mereka kan mungkin di tempat sana ada di sini nggak ada kan. Jadi itulah yang mungkin sosialisasi tentang SDM ini juga mungkin menyeluruh kepada semua kementerian dan bahkan mungkin malah dimulai dari satu kementerian dulu kan. Pusat dulu itu, sehingga nanti mereka sudah terpapar duluan seperti yang disampaikan Pak Agus, Pak Kemal, mereka bandingkan Pak. Dulu masa-masa nggak tetap sih. Seperti yang kita Pak Kemal itu ada perdijen, memang ada perdijen sabar. Tetapi di klausul terakhir ini tetap mengacu pada SBM. Artinya kan SBM lebih tinggi dibandingkan perdijen ini kan. Tapi sekali lagi mungkin bisa dengan pengajaran tadi. Ya, jadi banyak tadi resikonya Pak. Kalau masing-masing ini mentreatment berbeda-beda, padahal niatnya baik dan menghargai, kita kasih narasumber, pasti jadi teman. Hanya soal waktu saja. Oh mungkin lolos karena nggak jadi sampel, ya. Tapi sebenarnya itu menyalangi. Karena aturan apapun nggak berani Pak. Bahkan peraturan pemerintah ketika menyangkut fiskal pasti ketentuan lebih lanjut mengacu kepada peraturan menteri yang membawa urusan keuangan. Nggak berani Pak. Apalagi cuma perdirjen. Nah itu menyalahi. Jadi tetap pasti akan mengacu kepada ketentuan yang berlaku tentang standar biaya, tentang apa. Maka kaidahnya tidak boleh
kalau internal kementerian lembaga dari anggaran yang sama, DIPA yang sama. Atau contohnya adalah DIPA, dana DKONTP. Kementerian Kesehatan memberikan dana DKONTP kepada pemerintah Kabupaten Klaten. Selama ini Pak, DKONTP itu kan fungsi pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat supaya mengalir. Tapi isinya dana DKONTP itu rapat koordinasi, rapat macam-macam. Undangnya orang Kemenkes juga jadi narasumber, pasti itu. Maka duitnya balik lagi ke orang pusat. Ke daerahnya nggak ada duitnya muter, nggak efisien, nggak efektif. Itu salah satu yang tidak boleh. Pemda Klaten terima dana DKONTP, undang orang Kemenkes juga nggak boleh dinarasumberkan, diberikan honorer narasumber. Tapi kalau sumbernya dari APBD itu nggak silakan aja. Karena APBD rezekinya lain lagi, silakan. Kalau di APBD diperbolehkan ya silakan. Seperti itu. Itu jalan keluar yang lain. Tapi kalau tadi jalan keluarnya ya formatnya pelatihan sehingga ada honor OJT, orang jam belajar. Izin Pak menambahkan Ya. terkait dengan yang disampaikan dulu kita dengan teman-teman yang pengelola DPC maupun pengelola keuangan. Di Kementerian Kesehatan dan juga sudah mengatur sektor karyawan. Jadi terkait dengan vaksin teman-teman itu sudah terakomodir di grade demokrasi. Pernah kami tanyakan juga pada saat dari teman-teman PPKB itu mengenai ke sini, kami tanyakan juga itu jawaban mereka adalah itu tuh vaksinnya bukan vaksinnya. Kalau tuh vaksinnya sudah tidak dapat honor. Jadi artinya kan mohon yang dari Pak Amun tadi yang tadi mohon diselaraskan dengan apa yang teman-teman PPKB itu. Artinya mungkin pertanyaan dulu tadi belum lengkap katanya. Sehingga jangan sampai nanti jawaban itu nanti tidak sesuai target sebetulnya. Seperti kalau teman-teman direktur utama kan seperti KPK, PPK, PPSM itu kan memang mengatur vaksinnya gitu, sehingga dia bisa diberikan honor. Tapi kalau sudah itu tuh vaksinnya sudah terakomodir di grade remunerasi, pernah kami tanyakan di teman-teman KPU tidak bisa. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan perjalanan yang menggunakan kendaraan pribadi itu sudah kita akomodir di SK internal Bapak. Jadi kita setarakan kalau menggunakan kendaraan umum pakai aplikasi itu 1 kilometer sekian itu sudah kita akomodir di situ, sehingga apabila teman-teman melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi insya Allah sudah terakomodir bagus. Jadi mungkin tidak perlu dengan reimbursement bensin segala macam, tapi dengan per kilometernya. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Ibu ada lagi silakan Bu, silakan. Kaitannya dengan Pak Agus dan Pak Kemal, kebetulan saya menjadi PPK Pak. Jadi saya dan Dr. Obrin gitu ya. Kan kami sering nih, karena PPK itu pikirnya LKPP itu hanya pengadaannya kok. Ternyata saya juga menandatangani bertanggung jawab untuk seluruh keuangan, pengeluaran keuangan dari rumah sakit, jadi dari berganda. Dan sebetulnya kayak Pak Obrin direktur, saya juga fungsional di keperawatan. Memang tadi dikatakan masalah untuk honor siapapun kan nanti saya pasti akan berganti gitu ya Pak ya. Diberikan kalau yang di pejabat pengadaan yang lainnya untuk para pelaku bukan pejabat pengadaan. Artinya kalau pejabat pengadaan kan nanti cuma ada sih pejabat pengadaan 200 juta itu ada. Tapi para pelaku pengadaan itu seluruhnya sudah include di remon. Khusus PPK dikasih honor, misalnya honor pun antara saya dengan Pak Obrin beda. Saya 5 juta, Pak Obrin itu nggak nyampe segitu gitu ya. Dengan resiko seperti itu. Kemudian kalau yang lain sudah masuk remon semua, sehingga saya pasti akan beda jauh, maksudnya di bawah itu gitu dengan risiko yang seperti ini. Maka memang kemarin saya tanya ke Bu Dirut apakah mending dikembalikan ke fungsional atau bagaimana, dengan risiko semua ada di PPK. Auditor itu pasti semua ke PPK. Itu yang pertama. Kemudian tadi menyambung Bu Rumi, karena Bu Rumi juga khawatir mendukung PPK yang kebetulan sudah masuk di remon semua. Kemudian ULP dan kawan-kawan juga sudah masuk di remon semua. Saya dihargainya satu dari perawat
Itu pun sehingga kalau misalnya ada remon ke-13 dan sebagainya ya, kalau teman-teman kan sudah berondong besar nih, saya dan Pak Obrin ya tidak seperti di lain, di teman-teman yang lain, saya hanya menerima sebagai perawat pelaksana. Itu tidak ditambahkan. Kalau yang lain kan sudah jelas, misalnya gitu. Kemudian kaitannya, saya berpikir tidak pribadi Pak, tapi corporate, siapapun nanti kan pasti ada penggantian gitu ya. Kalau tadi Bapak ya ada masih orang ikhlas dan sebagainya. Itu yang sempat beberapa kali kalau di Kementerian Kesehatan kaitannya dengan BPK ada tanggung jawab, kecuali ada khusus ngurusi itu karena ada yang berbeda. Itu selain fungsional atau selain direktur juga jadi BPK, kemudian masih bertanggung jawab tentang pengeluaran keuangan dan rumah sakit. Yang dulunya sebenarnya KPK, tapi sekarang didelegasikan ya, nggak ada SK-nya sebetulnya. Itu ke kami juga Pak. Itu jadi spansate gitu semuanya. Kemudian kaitannya dengan Pak Kemal dan Pak Agus, saya kan sering menandatangani misalnya karena pengeluaran rumah sakit semuanya ke saya jadi tahu gitu ya. Kaitannya nanti ya kementerian itu kami juga, aduh ini gimana gitu. Sekian jam, sekian itu kadang-kadang saya mau menandatangani mau gimana, kalau enggak gimana gitu ya Pak. Kalau tadi dikatakan sedikit pengajar itu nanti ada ditanya enggak ya, misalnya dia diramukan ke sini karena diundang untuk hal akreditasi atau visitasi apa gitu Pak. Nah itu yang saya kadang-kadang tanda tangan itu kacamatanya tak cukup aja gitu ya. Tanda tangan enggak itu apakah nanti ada kaitannya misalnya Pak Dirjen ke sini gitu ya Pak. Untuk meresmikan apa gitu. Apakah nanti saya juga misalnya terus mau jadi pengajarnya bagaimana? Kadang-kadang kan kita jadi nasum sehingga sekian jam itu yang kadang-kadang saya masih dengan ini benar sekian jam ini gitu terus sekian hari gitu ya, ini yang itu Pak. Maka nanti mungkin jalan keluarnya karena kami jelas tidak mungkin seperti Bapak tadi ya mendikau bahwa kalau kesini nggak dikasih apa-apa sementara di tempat lain gitu. Tapi mungkin kita cari jalan tengah, harapannya semuanya win-win solusi gitu sehingga kita juga enak kalau mengundang gitu. Nah itu yang harapannya gitu Pak. Apakah nanti misalnya pengajar itu ada yang kelasnya itu maksudnya oh ini sudah senior, oh ini apa? Terima kasih Pak. Terima kasih contoh saya. Ini menarik dan sekali lagi kejadian seperti ini tuh lumrah sekali terjadi di mana. Tapi sekali lagi jangan pernah kita bereksperimen. Jangan nanti kalau jadi di mana belakangan aja pikir belakang ini. Penyesalan selalu ada di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Jadi jangan saling menyesal. Pertama tadi untuk mengklarifikasi. Jadi jabatan fungsional pengelola kendaraan itu akan baru 2 tahun, 3 tahun sebelum pandemi COVID ya, 3 tahun. Nah, DJPP sebagai pembina minta ketentuan bahwa tadi kalau sudah kursi, yaitu lah pintunya fungsional di covernya, tukinya juga nanti mengikuti sudah di cover di sini. Tapi ini banyak. Tapi nanti kalau seperti itu orang jadi males, padahal kemudian kan sebenarnya sudah ada kebijakan pilihan, juga ada pilihan yang mau dari CFA atau CF apa dari pengelola kendaraan atau ini sudah nggak ada pilihnya itu saja CF yang mana kita pastinya. Nah dalam rangka memotivasi orang untuk menjadi itu, Dijen Perundangan minta berikan diskresi 40% honor para pengelola keuangan tetap dibayarkan meskipun dia fungsional. Itu satu hal itu saya bercerita tentang memori kantor elektroniknya aturannya. Nah di sisi lain PLU itu punya diskresi. PLU itu lebih beberapa derajat daripada satu PNBP biasa, punya keleluasaan untuk
memiliki tarif, tidak harus ke PP jenis dan tarif, punya kewenangan remunerasi, punya banyak tuh. Kalau dari PKPLU itu akan menjelaskan, termasuk tadi bahwa harusnya yang saya bicara tentang idealnya Tugik itu mengcover seluruh pekerjaan dan risikonya. Maka RSUP dokter Suransi itu ketika menentukan regulasi kalau sudah mengcover di kontraknya itu, saya bekerja dari pengelola keuangan, saya bekerja dari ini, itu sudah di cover oleh Tugiknya, sehingga tidak boleh ada duplikasi. Karena prinsip penganggaran di samping efisien, ekonomis, efektif, kepatutan, kewajaran, transparan, akuntabel, juga tidak boleh duplikasi, di cover di sini, di cover di sana. Kenapa tadi saya menyinggung waktu masih ada bukti utama perlunya juknis, termasuk salah satunya ketika menggunakan kendaraan pribadi ada juknisnya. Ini loh disepakati, kita pakai ini, nggak perlu mau buktinya apa. Pokoknya kalau pakai kendaraan pribadi diberikan sedikit. Meskipun tadi bukti tetap harus penting diberikan karena kan namanya at cost diri, bahwa yang di cover sesuai ketentuan internal itu silahkan. Dan ketentuan internal hanya bisa mengatur jika dia lebih efisien. Kalau lebih boros dia tidak bisa. Di SBM diatur uang ini segini, misalkan transport lokal 150. Kemudian internal mengatur enggak 300 itu nggak boleh. Tapi kalau ini kan kita jalannya cuma segini hanya 100 misalnya, itu boleh. Jadi seperti tadi ketentuan internal sudah mengatur termasuk kalau menjadi pejabat fungsional pengelola keuangan, pengelola perbendaharaan, entah itu KPA, BPK segala macam sudah masuk dalam remon. Ketentuan ini bisa gugur. Di kami banyak di DC Ibu. Di DC banyak sekali yang ketentuan internalnya. Misalkan kami melakukan kejadian sumbernya dari data kami hanya dibayarkan 80%. Jadi uang hariannya hanya dibayarkan 80%. Itu lebih ini. Dulu yang paling boleh FDK, kami FDK hanya dibayarkan 50%. Jadi ketentuan internal itu lebih kuat. PPK juga lebih kuat. Di SPM boleh, PPK nggak boleh, boleh. PPK-nya nggak boleh, PPK punya kewenangan itu. Tapi memang konsekuensinya dimusuhi orang. Maksudnya demi keamanan, demi ini saya nggak mau. Ini itu boleh punya kewenangan itu. Tapi tadi kadang-kadang ada ruang kebijakan kan tadi kita bicara tentang kalau pengajar itu kan beda-beda. Ada eselon 1, ada yang kasubit, maksudnya eselon 1 dengan kebetulan kalau di dalam PPSPM pengajar cuma 2 kategori, pengajar eksternal di luar penyelenggara sama pengajar internal. Jadi kalau BPSDM, Pusdiklat dia mengatakan sendiri dosennya, pengajarnya dari Pusdiklat dia pengajar internal. Tapi kalau dari eksternal di luar unit ini pengajar eksternal yang internal 200.000 satuannya. Tapi ini batas tertinggi kalau mau ini kan dibedakan silakan saja. Oh supaya ada bedanya yang satunya 250 satunya itu silakan. Hanya itu tidak dimungkinkan tadi kalau pakai cek ke sini. Tapi sekali lagi kalau itu bentuknya langsung jelas tidak. Kita jadi mesin terus gimana dong? Bisa belajar. Ya instrumennya dimungkinkan apa di standar biaya kalau langsung jelas tidak boleh. Nah itu pentingnya. Kenapa? Bukan kami karena saya orang keuangan. Kalau orang keuangan dari bujunya memang sudah menyadari. Misalkan itu PPK kami, bagian keuangan kami sangat rigid. Saya lapor ke direktur saya. Nah ini susah banget. Ya sudah kalau susah nggak usah dilaksanain, nggak usah. Ya nggak usah ribut dengan bagian keuangan. Kalau ini laksanain, kalau nggak bisa masih dilaksanain. Jadi dari atas sudah tidak memberi ruang untuk misalkan intervensi ke ini, nggak berani. Kami ke Bandung, Jakarta Bandung hanya diberikan 200.000. Mau eselon 1, mau eselon 2, mau eselon 3 mau pelaksanaan. Pulang pergi 400.000. Mau ambil nggak mau. Nggak ada ruang kemudian. Ini kerja segini kan? Nggak ada ruang ini. Jadi memang sudah dari atas sudah memberikan. Jadi memang lebih enak untuk pengelola keuangannya lebih enak. Kalau mungkin di sini kan maksudnya seperti kami ada tamu dari perusahaan instrumen sepanjang dimungkinkan oleh SPM silakan. Tapi kalau sudah tidak ada ruangan untuk itu ya jangan, malah nanti
kita melanggar aturan. Seperti itu. Silakan Pak Bud. Sedikit tambahkan ya. PMKSDM ini kita bisa pakai kondisi yang umum, kondisi khusus yang mungkin akan terjadi di beberapa satker ya. Ini kita misalnya KPA, BPK, kemudian ada yang perangkat tugas, sementara dia secara fungsional bukan bidangnya. Itu memang kita kembalikan lagi kepada ketentuan masing-masing. Fungsional saya untuk seseorang untuk melaksanakan tugas secara fungsinya, artinya fungsinya sudah dihitung dalam remunerasinya seluruh kegiatannya. PPK dan KPA merupakan jabatan struktural yang memang secara kita berikan memahami sesuai ketentuan PMKSDM. Kondisi ini setiap satker berbeda-beda. Ada seorang yang harus melakukan beberapa tugas, kemudian sehingga mereka harus membuatkan salah satunya. Ini juga menjadi bagian atau konsekuensi yang harus diterima dalam pegawai tersebut. Karena memang secara amanat untuk itu masih dimungkinkan. Jadi karena ketentuan mengenai fungsional semua sudah dihitung semua di dalam remunerasinya itu benar. Semua bisa dihitung secara angka kredit, kemudian dapat diperhitungkan sebagai remunerasinya itu memang ketentuan yang berlaku untuk semua jabatan fungsional. Untuk struktural, pasangan honorarium, PPK dan sebagainya itu juga diatur. Kalau perangkat dan sebagainya itu ada ketentuan sendiri. Jadi untuk dimixnya tentunya kembali lagi asal tidak duplikasi dan mencari yang paling efisien dan paling efektif itu monggo silakan. Seperti itu. Jadi masing-masing punya ketentuan sendiri-sendiri gitu. Mana yang mau diambil asal mana yang tidak duplikasi ya silakan. Seperti itu. Jadi semua termasuk dari perjalanan dinas. Di sini mungkin mohon maaf mungkin karena kota kecil kita terlalu kompleks Jakarta. Jakarta apalagi mungkin di luar Jawa. Di luar Jawa kendaraan taksi itu mungkin tidak bentuknya taksi, tapi mungkin ada yang getek, perahu, ada yang mungkin naik ojek yang hitungannya nggak masuk akal ya, kalau yang gunung-gunung itu nggak mungkin kita atur semua ke PMKSDM syarat-syarat. Jadi kita atur secara umum sekali. Nah, secara hal khusus kembali lagi ke kebijakan PPK. Contohnya juga kos tadi itu jelas kita hanya memberikan batasan, diberikan secara fakta dan wajar. Ada yang dekat dengan bandara dan sebagainya, bukan memang layak mereka diberikan lebih jauh atau yang jauh kan tidak mungkin. Itu kembali lagi ke kewenangan daripada satker atau PPK masing-masing. Kira-kira ini mungkin apa? Ya Ibu, silakan. Ini saya sambil membaca ini pertanyaan barangkali yang dari silakan. Sambil nanti saya jawab juga yang pertanyaan ini. Silakan Pak. Terima kasih manajer ya dari koordinator info. Menanyakan terkait kebijakan dalam penelitian. Kami membuat regulasi sesuai dengan SDM, tetapi sebenarnya hampir untuk selain peneliti utama, karena kita ada regulasi sekretaris, kemudian juga pengolahan data dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan dari teman-teman itu adalah ketika kebijakannya untuk peneliti utama tidak mendapatkan honor, tetapi diberikan reward penilaian IKI, tapi sampai saat ini kan belum terrealisasi. Itu yang membuat minatnya mungkin berkurang. Kemudian solusinya itu bagaimana? Kalau di kementerian lain, misalkan di UGM atau di DIP atau di STEM, itu bisa dialokasikan ke narasumber. Padahal di sini ada aturan narasumber. Kalau di internal kementerian itu tidak diperbolehkan. Nah, apakah dalam penelitian ini ada perkecualian? Yaitu
mohon pencerahan. Kemudian yang kedua terkait pembelajaran, apakah untuk izin belajar itu bisa diberikan hak untuk mendapatkan beasiswa, baik menggunakan beasiswa dari internal rumah sakit atau eksternal seperti LPDP atau BPJS dan beasiswa yang lain. Terus untuk penelitian yang menyangkut Bapak, publikasi. Nah, kami memang publikasi di SBM itu kan tidak ada keterangan, tetapi kami membuat suatu rata-rata bahwa itu publikasi internasional sama nasional. Tetapi kami membuat dengan rata-rata sesuai dengan persepsi kita. Kebanyakan itu masuk di 1, di 2 atau Sinta 1, Sinta 2 seperti itu. Itu apakah nanti sudah sesuai dengan itu atau nanti ada kebijakan lain yang sesuai dengan standar. Terus yang menjadi keluhan ketiga itu ketika kita menggunakan sistemnya reindus. Jadi setelah penelitian selesai semuanya, baru kita laporan dan mendapatkan pengganti biaya. Nah, sedangkan di kementerian lain itu ada tahap-tahapannya, misalkan setelah disetujui proposal 30% dulu, kemudian setelah pelaksanaan nanti 40%, di akhir itu 30%. Sedangkan kita itu ini karena ada regulasi khusus sehingga kita reindus. Nah, apakah diperkenankan tiap termen itu bisa diimplementasikan? Terima kasih Pak Guswa. Pertanyaan saya, apakah di ada survei dokter Sudaji itu masih ada yang peneliti? Baik, karena Bapak itu harus hati-hati. Begitu dibentuk BRIN, semua unit penelitian IKL semuanya tertarik. Tidak ada lagi Balitbang sudah tidak ada lagi IKL. Semua peneliti disuruh pilih. Kalau tetap peneliti, ya harus ke BRIN. Di kami sama, kami punya unit namanya Badan Kebijakan Fiskal. Di situ ada peneliti. Penelitinya suruh milih. Biasanya kalau yang utama atau yang madya aja banyak memilih konversi akhirnya. Utama itu. Nah di beberapa KL Kemenkes Kemendikbud juga disuruh pilih mau tetap di Kemenkes atau tetap jadi peneliti kan. Kalau ini kan biasanya yang dulu Balitbang diganti namanya. Saya nggak tahu di Kemenkes ganti ya. Nggak boleh kan? Harus BRIN, nggak boleh ada unit penelitian. Kalaupun ini diganti namanya, meskipun mungkin outputnya diakalin akhirnya sebenarnya outputnya output kajian, tapi menghindari kata unit penelitian. Karena LIPI, LAPAN, BATAN, RIS, BPPT semuanya ditarik ke BRIN. Ada 7 kementerian lembaga unit. Jadi BRIN itu harus dipastikan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu jenuh, masih ada BRIN-nya nanti yang protes. Yang kedua, dulu tahun awal-awal Pak Presiden, Pak Jokowi jadi Presiden, mengumpulkan seluruh peneliti, seluruh Indonesia orang-orang pintar. Kalau nggak salah di sini, kalau nggak salah hari apa itu, hari peringatan hari ini dikumpul. Namanya peneliti kan pintar-pintar Pak. Sebelum sebelum ini sambutan Pak Presiden itu curcol. Ini kenapa hasil penelitian di Indonesia itu kok tidak seperti di luar negeri yang berdampak sangat ini terhadap perubahan, mungkin pertumbuhan ekonomi, mungkin inflasi, mungkin pengentasan kemiskinan, mungkin tidak seperti negara tetangga Singapura, Malaysia, Korea atau negara maju lainnya. Tapi namanya peneliti karena pinter dicurcolin dan dicurcol. Presiden, bagaimana kami mau menghasilkan hasil penelitian yang bagus, yang berkualitas, yang langsung manfaatnya dirasakan masyarakat. Kami ketika meneliti harus ada bukti kwitansi,
ada ini, ada pertanggungjawaban ini, waktu kami habis. Bahkan peneliti Indonesia itu lebih takut kehilangan publikasi daripada kehilangan hasil penelitian. Hasil penelitian dikirim ke sini, ke link, ke sana, ke sini, di perpustakaan, di meja kita, seolah-olah sudah selesai. Tapi kalau kita kehilangan bukti, kita repot oleh auditor. Itu yang terjadi. Gara-gara itu akhirnya diciptakan standar biaya keluaran umum penelitian. Tujuannya apa? Memberikan fleksibilitas pada kegiatan penelitian, terutama untuk pertanggungjawaban. Jadi nggak perlu tadi tabulasi ada bukti, menggunakan narasum ada bukti, literatur ada bukti. Jadi pertanggungjawabannya lebih sederhana. Siapa yang memfilter? Yang memfilter ada namanya tim reviewer. Jadi harus ada tim reviewer karena dia nanti yang memfilter, proposalnya difilter, ini layak tidak. Setelah jadi tadi tahapannya, kelompoknya dia kelompok A, kelompok B, kelompok C, itu sesuai atau tidak, pencairannya tadi, itulah tugas tim reviewer. Tapi dalam perjalanannya tidak semua kementerian lembaga memedomani SPK penelitian, masih manual, masih tetap tadi setiap kegiatan ada bertanggung jawab. Padahal itu terobosan yang luar biasa. Tapi meskipun jadi SPK, pelaksananya tetap mempedomani ketentuan SBM, termasuk honorer narasumber. Kalau narasumber internal tetap saja tidak boleh dicairkan, nggak ada kekhususan. Karena ini penelitian, berarti sesama KL, sesama Kementerian Kesehatan, sesama peneliti boleh tidak boleh, tetap tidak boleh dibayarkan narasumber internal. Boleh jadi narasumber tapi tidak ada honornya. Nah, dalam pemahaman saya satu harus diklarifikasi dulu, ini benar-benar penelitian atau bukan. Kalau penelitian jangan sampai kemudian nanti kedengaran oleh BRIN diprotes. Itu masih ada yang penelitian di Kemenkes, di UPT, harus diklarifikasi. Yang kedua terkait dengan hak tadi, di dalam SPKU penelitian nggak ada unsur honor kecuali tadi tabulasi. Peneliti nggak ada. Bapak boleh lihat di nggak ada honor untuk peneliti. Penelitian tadi kalau dia meneliti dapat alokasi. Misalkan penelitian tingkat dasar dapat 200 juta, ya silakan. Mau buat apa dia? Mau buat survei, mau buat nulis apa, silakan saja. Tapi tidak ada unsur honor di situ. Nah, baru tadi disebutkan kalau dia dipublikasi jurnalnya apakah terakreditasi atau tidak, baru dia dapat uang lagi. Kalau dia diseminarkan dapat uang lagi. Nah, ini karena sepertinya yang Pak Agus sebutkan tadi belum memedomani SPKU, ini nggak match. Jadi susah karena masih manual, masih biasa ada ini kegiatan. Tapi kalau sudah memedomani SPKU, sekali lagi lepas dari tadi ya, ketentuan adanya BRIN itu semua unit penelitian ditarik semuanya. Kecuali ristek di Kemendikbud untuk perguruan tinggi. Tapi kalau untuk KL semuanya ditarik ke BRIN, harus dikonfirmasi lagi. Jangan sampai salah. Tapi itu sudah masuk di itu, Pak. Nah, itu enggak heran saya. Kalau kegiatannya penelitian harusnya tidak. Karena kita rumah sakit rujukan. Ya, jadi harus ada penelitian. Nah, itu harus konfirmasi. Unitnya apakah memang namanya unit penelitian? Kalau pendidikan, rumah sakit pendidikan kan kalau perguruan tinggi ada 3 ini. Apa namanya? Salah satunya pengabdian masyarakat, penelitian dan penelitian. Jadi ada 3 perguruan tinggi. Apakah itu masuk dalam ranah itu sehingga tidak masuk ke BRIN atau seperti apa, mau diklarifikasi itu. Kalau sudah clear tadi ketentuannya pedomani SPKU penelitian. Tadi kita dari pagi sampai sekarang hanya minum SPM. Padahal ada SPK dan ini nanti wajib. Bapak boleh buka PMK SPK. Di sana ada SPK penelitian banyak sekali. Apa namanya, sub-subnya ada banyak sekali, itu bisa dipedomani.
dan itu diikuti dengan peraturan yang lain, termasuk tata cara penjualannya itu ada di PMK ada juga, tapi ini produk tidak bergerak. Jadi mudah-mudahan ini nggak menyalahi. Kalau tidak menyalahi, kami sarankan buka SDK, standar biaya keluaran umum penelitian. Nah, sekarang kita masih ada Pak yang berkaitan dengan penelitian ini. Sama Bapak, kami memang regulasinya dan kasusnya itu mengacu pada SDM, sehingga nanti biar teman-teman persepsinya sama. Jadi memang kita kebijakan itu tidak didasari atas kesepakatan, namun ada dasarnya SDM, sehingga kita sama-sama menelitikan bahwa peneliti lama itu tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kita bicara tentang konsumsi. Nomor 1 tadi ada yang mengatakan yang pertama konsumsi. Bapak Ibu, orang Indonesia itu sangat baik hati, sangat baik hati, terutama kalau tidak pakai uangnya sendiri. Kira-kira salah atau salah? Konsumsi dulu ketika tidak diatur, Pak, banyak sekali orang kita sangat baik hati. Yang rapat 10 orang pesan konsumsinya 25 snack boxnya. Yang rapat 15 orang pesan nasi kotaknya 30. Banyaknya teman yang ikut rapat dikasih, ini ada rapat tadi, ada supir dikasih, nggak usah jajan, ini ada nasi kotak, rumah makan padang, rumah makan dapur Solo, rumah makan Eropa, pintu macam-macam ini. Tapi Bapak itu dilakukan oleh hampir seluruh unit, hampir seluruh level eselon 2, eselon 3, banyak sekali. Maka kalau Bapak Ibu pernah rapat di DCA, tidak ada lagi snack box, tidak ada lagi makan siang, adanya coffee corner. Jadi di setiap ruang rapat, di setiap lantai ada ruang rapat, adanya coffee corner. Ada yang bawa tumbler sendiri, itu sudah luar biasa. Adanya coffee corner, tidak ada lagi snack box, kecuali kita undang orang tua, itu pun jarang sekali ada. Jadi ada dispenser, dia ada meja, dispenser, gelas plastik itu, gula, teh, sama toples isinya kue kering. Bahkan saking keringnya kuenya kok begini nggak ada. Dan itu terjadi. Kalau itu membuktikan ruangan kami nggak ada snack lagi. Jadi saya kalau ini makanya saya nggak saya makan karena udah lama nggak lihat kayak gini. Senang saya. Saya belum buka isinya nih. Tapi mestinya senang banget. Karena udah lama Pak kenal kami nggak menerima. Dulu sering banget setiap hari sampai kadang-kadang busnya numpuk di meja kita 3, nasi padang, nasi apa gitu. Sangat boros. Nah itu ternyata efisiensi sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu, karena terjadi seperti itu maka kami atur rapatnya dengan siapa dulu. Kalau internal ya sudah lah. Tapi kalau rapat internal ya kami punya kas sendiri yang patutnya tiap bulan kami iuran. Ini beli gorengan, beli bubur ayam, makan bareng, pakai uang kami sendiri. Kalau internal, kalau dulu kan internal udah pesan aja ke bagian umum gitu. Kecuali kita melibatkan tamu pihak lain, bisa komunitas satu lain, bisa tamu lain, maka kita harus menghormati tamu. Ada tamu, tapi yang kita hormati hanya tamu atau ya mau misalkan ini ada tamu, yang dikasih makan cuma tamunya ya gak adil juga ya. Jadi silakan melibatkan komunitas satu lain. Dan dulu melibatkan satu lain gak ada. Contohnya kami punya namanya Dirjen Perbendaharaan. Kalau polis tahu karena dewasnya dari Dirjen Perbendaharaan. Jogja, Kanwil Jogja mengundang KPPN Gunung Kidul. Kulon Progo atas ya. Dia ada atas. Diundang ke ini kan jauh-jauh Pak. Tapi masih dalam satu kementerian. Unit eselon 2 yang sama, satkernya saja beda, satker KPPN. Maka kan nggak mungkin jauh-jauh dari Gunung Kidul dipanggil di sini, nggak ada snack, nggak ada makan, padahal dia jauh-jauh. Kalau beda satker kayak gitu, itu kebetulan Kulon Progo ke Jogja. Bagaimana kalau Kanwil Semarang mengundang KPPN Cilacap yang jauh sekali, KPPN Tegal jauh sekali, itu nggak mungkin. Maka boleh. Kalau satkernya berbeda boleh. Kalau melibatkan eselon satu lain boleh tidak. Jadi ada syaratnya, ada filternya. Tidak sekedar orang pagi internal pesan kue, pesan makan itu enggak ada. Lanjut tadi
tidak minuman. Honor tadi sudah kami jelaskan, pengajar tadi sudah kami jelaskan ya, kegiatannya harus diklat pendidikan pelatihan, penelitian tadi sudah Pak Agus. Nah visitasi tadi juga sudah ketika itu. Bagaimana kalau ada visitasi? Tidak boleh jadi motor langsung. Dulu semuanya dilangsungkan. Ada asesor dilangsungkan, ada ini, semuanya dilangsungkan. Ngomong 10 menit dapat langsung 5 jam gitu ya. Jadi bukan masuk saksi yang jam misalnya. Kemudian akan dinas setiap tahun mengadakan. Bapak Ibu, kami di keuangan, saya selama berapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir baru 2 kali dapat seragam bahan, nggak pernah dapat lagi. Jadi ya nggak harus itu pakai mata uangnya, ya honor gitu ya silakan buat setel. Tapi kan nggak mungkin kita habiskan untuk seragam. Sudah untung Bapak Ibu dapat 1 setel dalam 1 tahun. Beruntung kami 10 tahun ini baru 2 kali seragam putih hitam sama biru sama gelap ini baru 2 kali dalam 10 tahun terakhir. Saya tidak tahu jahitnya dikasih aku nggak lupa ya, banyak bahan aja kayaknya. Jadi masih bagus. Bagaimana dengan dalam ketentuan ASN PNS P3K yang adanya jam kerja, kalau jam kerjanya dilampaui overtime ada lembur. Di lembur kalau lebih dari 2 jam dapat uang makan lembur, itu saja. Ketentuan lain kalau pekerjaannya berisiko tinggi dapat makanan, minuman, penambah daya tahan, itu saja. Nggak ada sahur, ini kan kasihan sahur, nanti nyari makan di mana, nggak ada. Ya kalau, nah sekarang jam kerjanya shift atau tidak, jangan sampai orang memang shiftnya dari jam 5 sore sampai jam 1 malam, kemudian dianggap lembur, dia belum tentu. Shift. Kebetulan saya ada jam kerjanya sore sampai malam atau tengah malam, tengah ini sampai ke pagi. Kalau jam durasinya 8 jam, itu dianggap bukan lembur. Tapi kalau saya shiftnya harusnya dari jam 5 sore sampai jam 12 malam, saya baru pulang jam 3, nah itu kelebihannya dihitung lembur. Kalau lebih dari 2 jam dapat uang makan lembur. Kalau hari libur tanggal merah double satuan lemburnya. Tapi uang makannya bagus sekali. Dulu ada secara hari ulang tahun peringatan. Dulu secara strict diatur tidak boleh. Tapi sekarang tidak ada aturan itu. Maka secara patut dan wajar, tapi harus ada bungkus kegiatannya. Tidak murni tapi ada tadi apa kegiatan capacity building, kegiatan harus ada bungkus kegiatan. Jadi nggak murni hanya untuk hari ulang tahun rumah sakit. Terus sponsorship, jadi inti tadi ya, efisien, ekonomis, efektif, kepatutan, kewajaran, transparan, akuntabel. Yang kedua saya sampaikan tidak boleh duplikasi. Bapak Ibu dapat sponsorship dari produk tertentu, maka pastikan tidak duplikasi. Kalau sharing the pain, tiketnya ditanggung sponsor, kami menanggung ininya, ya silakan saja. Sepanjang tidak duplikasi, dimungkinkan sepanjang tidak ada konflik of interest, tidak menyalahi aturan yang lain. Bagian menggunakan lontong opor, mau budak, mau semur, mau apapun, ya harus ada kegiatannya. Dalam rangka apa? Ini konsumsi apa dulu? Jadi nggak tiba-tiba cukup ada ini. Dan yang dimungkinkan makanan, minuman penambah daya tahan tubuh itu pun harus sesuai syarat ketentuan. Yang dalam melakukan pelaksanaan tugasnya mengandung risiko, menimbulkan risiko, silakan memberikan makanan minuman penambah daya tahan tubuh, mau bentuknya suplemen, mau bentuknya susu kota, mau bentuknya madu, mau bentuknya koper, sepanjang sesuai dengan satuannya silakan. Tapi syarat ketentuan harus dipenuhi. Pemeliharaan kami di PMKSBN sangat terbatas, dan itu ada di lampiran 2. Karena kami tahu aset itu ada yang baru, ada yang lama.
sama, ada yang rusak berat, ada yang rusak sedang, ada yang rusak ringan. Yang ada di PMKS adalah yang rusak ringan 2% saja. Tapi kalau rusak berat silahkan. Kalau berat sekali ya hapuskan saja. Jangan kemudian kita klaim pemeliharaan yang besar-besar. Kalau kita hapuskan, mengajar kembali. Jadi mana yang lebih efektif dan efisien? Makan plastik kan? Kalau PLU sebenarnya lebih fleksibel karena untuk layanan boleh menetapkan tarif sendiri. Jadi untuk kelas 1, untuk kelas yang VIP misalkan, silahkan pimpinan beliau bisa menetapkan. Karena kalau layanan di PLU boleh tidak memenuhi. Meskipun itu pakai rupiah murni ya Pak? Ya, dikecualikan untuk layanan. Kalau layanan boleh. Tapi untuk pihak lain ya Pak, layanan bukan untuk itu. Ini sekali lagi untuk pasien. Ini ketentuannya sama. Tadi narasumber diklat banyak pakai OJB, tapi formatnya harus pendidikan pelatihan. Paket data. Bapak Ibu sekalian, dulu munculnya paket data komunikasi ini karena adanya pandemi, kemudian kita mengenal WFH, WFO. Banyak dari kita yang sudah di rumah, sudah berjalan diminta ikut rapat, di rumah diminta untuk menyelesaikan paparan, tayangan, nota dinas, segala macam tugas-tugas. Maka untuk pelancarannya diberikan paket data. Sepanjang kegiatannya membutuhkan itu harus secara daring, harus secara online, masih ada relevansinya untuk itu, maka silakan diberikan. Silakan paket data masih dapat diberikan secara selektif atau dan wajar. Ya butuhnya cuma 1 jam, masa dikasih 50 GB ya itu patut dan wajar aja. Narasumber PKS kemudian kirim menjadi narasumber pengajar. Ini non RS PPD saya tidak tahu. Pelatihannya kekawal daratan. Apapun ininya, sepanjang masih bentuk pelatihan yang dimungkinkan adalah honor pengajar, bukan honorarium narasumber. Kalau narasumber tinggal menunggu waktu jadi teman. Jadi sepanjang internal Kementerian Kesehatan, mau dari UPT mau dari ini, tetap honor pengajar saja. Itu yang itu pun tadi ini kan format pelatihan. Jika itu barangkali Pak Fad ada yang ini. Kaitannya tadi dengan sponsorship, ini kan sekarang baru tadi kan kami itu sering dapat undangan karena kaitannya sekarang TKDN itu. Kemudian para prinsipal atau vendor itu mengundang kita, sehingga sebetulnya memang menurut saya segi positifnya kita semakin tahu para penyedia itu apakah boleh itu, karena kan selama ini dibiayai oleh kita nggak punya kepentingan apapun Pak. Ya puji Tuhan kita di sini itu BBBM beneran ya. Jadi kita sudah dapat sertifikat juga dari KPK gitu. Mudah-mudahan semuanya kita sudah cukup, meskipun kadang kita di Kementerian Keuangan lebih tinggi ya gitu. Sehingga semuanya sudah ini tadi suruh nanya ini Pak. Ya. Jadi dia di Kementerian Keuangan kan revenue-nya ya standarnya beda dengan kita gitu ya Pak. Ada apa-apa dan masuk semua lagi. Iya. Itu tadi cerita gitu, maka saya sambil ini Pak, sambil keluarkan daripada menurut jadi penyakit. Iya. Saya kan tahu karena ada saudara ya, jadi berapa gitu. Nah itulah, beda bule, tempatnya bule gitu. Jadi saya jadi tahu itu. Kemudian menurut saya daripada dibiayai oleh Sater, ini kan malah nggak efisien. Kita itu nggak punya kepentingan Pak. Kita nggak tahu. Oh ternyata pabriknya di sana, TKDN-nya kayak gini nih, produknya memang qualified misalnya dan sebagainya gitu. Apakah ini tidak diperbolehkan ya Pak? Kalau sekali lagi kita nggak punya kepentingan apapun. Kemudian yang kedua masalah konsumsi. Jadi kalau misalnya ada pembelian alat, kita kan mengundang beberapa, satu alat misalnya mesin anestesi gitu, ada 6 vendor yang punya. Kemudian diundang, kita juga nggak mau. Memang di sini nggak ada konsumsi Pak, kecuali karena
penjenengan ada aja, biasanya tidak ada Pak. Itu sehingga dari kan lama Pak presentasinya dan memang dari kita nggak ada rapat. Nah, mereka itu kadang membawa gitu loh Pak. Ini diperbolehkan nggak? Meskipun kemarin BPKP sih tidak masalah, cuma ada berapa gitu. Tapi memang ini aturan rumah sakit belum memadai itu. Kemudian apakah boleh juga misalnya pada waktu HUT itu juga mereka memberi, berarti kita tidak minta ya, sekali lagi tidak minta harus itu ke dari vendor ke rumah sakit pada waktu misalnya HUT atau bagaimana, karena kami masih base juga hal ini biar juga ke depan lebih benar-benar kita satu jalan. Atur nuwun. Baik, terima kasih Bu, kami apresiasi. Pertama perbedaan BBM itu bukan hal yang mudah ya, sulit, jadi selamat kalau dapat itu luar biasa. Yang kedua, sudah dapat BBM, kenapa remunya tetap sedikit gitu aja, nggak kayak Kemenkil ini. Kalau tadi kan yang punya lihat, kebetulan ada keponakan yang orang Kemenkil sehingga dapat bocoran lima segini itu lebih, maksudnya lebih sederhana. Ada yang belum itu lagi, suami istrinya di Kemenkil, suaminya di KL. Ketika di tempat tidur lagi ngomongin tentang penghasilan, Kemenkil ternyata Kementeriannya besar ya. Itu lebih inilah Parel Prayoga. Ada dibanding-banding. Tapi ini masih di tempat tidur yang sama. Tapi si suami kan sering pergi. Acara ini dari ke sana, dari ke sini, ada acara ini. Istrinya di rumah terus. Karena memang kami sudah tidak ada apa-apa lagi di DCA. Saya sudah nggak ada persediaan. Ini aja kemarin karena kami membuat omnibus, nggak ada lagi DM, nggak ada monet, nggak ada fintech, nggak ada apa-apa. Jadi kalau nggak diundang kayak gini, kami nggak keluar kota. Udah lupa bandara kayak apa, lounge-nya kayak apa, snack aja lupa apa. Omong lain itu kalau nggak tercoba ya. Iya. Jadi kami sudah benar-benar nggak perlu ini sekedar membandingkan saja. Kami menyusun aturan sendiri. Namanya SBK, penyusunan peraturan menteri. Satuannya 200 juta per peraturan menteri. Kami menyusun 3 PMK setiap tahun. Tapi alokasi kami dalam 1 tahun kemarin hanya 233 juta. Padahal menyusun, makanya nggak nggak ada apa-apa. Hanya harmonisasi saja. Itulah kondisi kami. Dulu ada awal-awal kami terima remun, enak ya dulu terima remun, kami belum. Setelah kami tahu, dulu orang kerja di masih langsang, kami sudah ada kos. Dulu horor-horor masih banyak sekali, kami sudah dibatasi. Dulu, jadi kami banyak pembatasan internal. Meskipun tidak, ya sama sinawang lah. Hukum uang itu banyak habis, sedikit juga cukup. Memang yang paling bagus banyak nggak habis-habis. Kayak di Sutari ada kita. Tapi ya itu tak mungkin. Apa namanya, kalau memang proses reformasi birokrasi yang memenuhi pasti nanti akan. Dan kami termasuk yang mendorong. Kami dari standar biaya mendorong. Udah aturannya penuhi aja mau 100% sama silakan saja. Karena itu lebih mendorong kita berbelanja secara efisien. Nggak ngarepin lagi udah lumayan tambahan ini tambah. Jadi betul-betul kita fokus bekerja secara efisien. Nggak ngada-ngadain, nggak ngarang-ngarang gitu. Nah kemudian ini jadi kembangnya malah yang menyita waktu. Tapi intinya tadi itu apa? Makanan. Sponsorship. Jadi sepanjang tadi ya, meskipun ya kamu ini lawan baik kita, kemudian kita nggak ada, meskipun nggak ada konflik of interest, tapi kita namanya orang timur itu dibagi orang pasti kita jadi baik gitu kan. KPK, yang kemarin kita diundang, tapi sepanjang tidak ada aturan di standar biaya tentang itu. Tapi kalau di KPK ada tuh sebatas apa, sejumlah berapa yang diperbolehkan dan yang harus lapor. Oh kami terima pemberian dari, bahkan kan sebenarnya rumah sakit Teluk Brojo itu ada ruangan yang namanya dari orang lain, dari perusahaan, ruangan siapa gitu ya.
ruangan siapa, dia penyumbangnya. Ya sepanjang tidak ada konflik of interest dari ini silakan saja. Tadi ulang tahun diberi sesuatu oleh perusahaan, kemudian diundang. Ya sepanjang tidak ada konflik of interest, tidak ada ya silakan saja. Tidak ada aturan dari kami, tapi KPK punya aturan kapan harus melaporkan, kapan udah itu kan tadi yang BPKP bilang supaya nggak signifikan kok. Nggak meter ya silakan ada masalah. Tapi kalau dari secara biayanya ada ketentuan lain silakan di sebelum Bapak tadi mau ada iklan ini. Izin Bapak, saya Widada dari substansi umum. Saya mohon arahan, tahun ini kami akan mengadakan kendaraan dinas untuk direktur utama Bapak. Tanggal 14 Oktober kami sudah dapat rekomendasi dengan catatan yang untuk memperhatikan perpres terkait kendaraan bermotor listrik. Di situ memang ketika kami lihat di SBSK kendaraan berbasis listrik belum masuk. Di sisi lain dalam catatan RKPN kami juga direkomendasikan untuk sewa Bapak. Sewa pun di SBM itu sekitar 13 juta sekarang untuk setiap bulan. Kami sudah sempat diskusi dengan beberapa penyedia jasa untuk persewaan. Ketika kami sewa tahunan dengan SBM segitu, nanti kami mungkin dapat mobil second Bapak, artinya bukan cash user karena sudah dipakai di tahun pertama oleh unit kerja lain baru pindah ke kami. Beberapa perusahaan menawarkan ke kami kalau kontraknya nanti 3 tahun Bapak dengan kontrak anggaran tahun, tapi kontrak mobil 3 tahun itu kami bisa menyediakan mobil baru Bapak 2,4 sesuai dengan SPL penggunanya. Mohon arahannya Bapak. Terima kasih. Jadi ini kan sedang kita dorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (LPG). Dan kami sudah sekian tahun di SBM, kami disemati memang bukan di satuannya, bukan di dorongannya, tapi di catatannya terhadap kendaraan listrik berbasis baterai mengacu kepada harga pasar, pengadaan, sewa, silakan saja. Jadi boleh, apalagi lagi bisa kalau kami langsung 3 tahun dengan harga itu bisa silakan saja, boleh. Cuma memang kami sangat berhati-hati. Kalau secara nasional KLBP ini memang bebannya berat sekali kalau kita. Padahal faktanya orang yang beli KLBP di luar instansi itu orang yang duit, orang beli Ioniq atau yang beli ini aja orang yang kalau orang pertama beli itu kan resiko. Orang yang duit dan orang yang beli sebenarnya tidak butuh subsidi. Kalau kita subsidi, ya dia cuma sekedar untuk ini saja. Konsumsinya secara umum tetap pakai yang berbahan bakar fosil, pakai solar, pakai bensin. Padahal keinginan kami sebagai pengelola fiskal, kalau ini ada insentif di sini, harusnya ada disinsentif yang pakai fosil fuel tadi. Harusnya ini turun. Nah ini penurunan ini kita kompensasi. Kalau ini sekarang belum terjadi, maka kami hati-hati. Tapi pada prinsipnya kami sangat mendukung. Dan di SBM sudah 3 tahun ini ada klausul bahwa terhadap kendaraan listrik berbasis baterai dapat mengacu pada harga pasar. Jadi termasuk pemeliharaannya, termasuk pembeliannya, termasuk sewanya, tapi tetap selektif pada derajat. Jadi silakan saja, nggak menyalahi aturan. Ada di PPSBM. Tetapi artinya ketika kami masih menggunakan dengan yang berbahan bakar, kira-kira masih mungkin tidak Bapak? Masih mungkin. Memang tadi yang berbahan bakar kita mulai batasi ya. Tapi kita belum tahu secara nasional ini apakah terus akan didorong untuk KLBP semuanya. Karena kita belum tahu endurance baterai itu berapa lama, apakah kita nanti jadi lebih boros atau tidak, masalah di lapangan seperti apa. Kalau tiba-tiba mati, kita jadi perawatannya lebih besar, itu harus dipertimbangkan. Tapi intinya kami mendukung itu, silakan saja. Tapi misalkan kendaraan operasional dinas masih ada yang bensin, masih pada yang solar gitu. Ya sepanjang memenuhi ketentuan BMN tidak ada masalah.
Apa? Ada tambahan silakan. Sedikit menambahkan, mungkin sedikit menambahkan mengenai pertama paket data. Paket data memang kita butuhkan pada saat kita mulai melakukan kegiatan secara daring oleh pandemi COVID. Walaupun saat ini pandemi COVID sudah dinyatakan PPKM sudah dinyatakan sudah tidak ada lagi, namun kondisi bekerja secara daring ini masih dianggap efisien sehingga menggunakan PSBM kita masih mengatur untuk mengutamakan kegiatan-kegiatan rapat dan sebagainya secara daring. Pembeliannya pun juga sangat selektif. Artinya yang dimaksud di dalam paket data ini adalah benar-benar mereka yang tidak mendapat fasilitas lainnya. Contohnya di saat ini rata-rata sudah pada WFO semua di kantor. Namun rata-rata kantor pun juga sudah dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi. Tapi kadang-kala ada karena pimpinan barangkali ada di luar kota dan sebagainya, terpaksa harus dilakukan secara daring. Nah, untuk kasus seperti ini, karena yang bersangkutan sudah terfasilitasi dengan wifi kantor dan sebagainya, itu tentunya tidak masuk kategori yang diinginkan diberikan oleh data. Jadi benar-benar harus sangat selektif. Di sini peran daripada PPK dan KPA untuk bisa memastikan seseorang yang bersangkutan itu memang mengikuti kegiatan rapat secara daring itu tanpa fasilitasi. Nah, bagaimana caranya? Monggo itu secara masing-masing satgas bisa melakukan cara-cara tersendiri. Contohnya di kami wajib melampirkan setiap bulannya itu bukti keterlibatan daring kita yang memang tidak dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas kantor. Seperti itu. Jadi harus hati-hati juga untuk pembeliannya. Jadi kalau sudah benar-benar WFO dan memang sudah rata-rata semua pada difasilitasi kantor oleh wifi, tentunya ini tidak bisa diberikan secara penuh. Itu kira-kira untuk yang pakai data. Kemudian untuk tadi sekali lagi beberapa tadi saya lihat ada kegiatan-kegiatan yang katanya memberi makan buka puasa dan sahur, kemudian pelaksanaan rumah sakit yang harus diberikan biaya dan sebagainya. Ini seharusnya secara ketentuan MK Susunlah tentang PKKL, kalau kita amati di dalam PMK tersebut bahwa apa yang dialokasikan di dalam PKKL ini yang terkait fungsinya, terkait tugas dan program dan fungsi. Penyelenggaraan OT dan sebagainya, acara-acara perayaan seperti itu tidak termasuk kategori tusi, sehingga memang tadi kita bisa mengetahui tidak bisa dibiayai oleh menggunakan akun apapun di dalam PKKL. Mengenai tadi misalnya diberikan dialihkan dengan menggunakan akun yang mirip, seminar dan sebagainya, tetap pertanggung jawabannya tidak untuk HUT seperti itu. Karena kalau dipaksakan ya tentunya bakal disimpan. Kemudian untuk makan buka sahur dan sebagainya, secara ketentuan tidak ada pemberian uang makan kecuali dari uang makan yang kita terima setiap bulan dan jika kita melakukan kerja lembur. Itu saja, di luar itu tidak ada lagi. Jadi masalah seperti itu kembali lagi kalau memang tadi coba mengalihkan dengan mengalokasikan dari penambah daya tahan tubuh, penggunaan penambah daya tahan tubuh tidak untuk itu, tidak untuk uang makan, uang buka sahur dan sebagainya. Nah, masalah pertanggungjawaban teknis itu kembali lagi ya. Tapi pada prinsipnya kalau dipertanggungjawabkan dengan menggunakan istilah uang makan sahur itu pasti akan bakal jadi temuan seperti itu. Kemudian sama juga menolak makan lontong sayur atau opor untuk tetap terjaga pada saat Idul Fitri. Idul Fitri termasuk hari libur. Hari libur bisa kita berikan double untuk uang lembur. Uang lembur di dalam sudah ada uang makan. Jadi jangan sampai di SPJ-kan sehingga menimbulkan duplikasi. Itu mungkin kira-kira dari saya. Terima kasih. Tadi
tadi kan kami sampaikan salah satu yang harus dipedomani juga tidak boleh duplikasi. Sudah dapat hal ini, dapat lagi dari ini. Oh di ketentuan ini ada, padahal sudah masuk dalam rimun, sudah dihitung segala macam. Jadi tetap tidak boleh duplikasi. Intinya kalau memang yang jelas kami tidak ada untuk artinya di SPM tidak mengatur itu dan tidak boleh karena tiap hari sebenarnya kita dapat uang makan, cuma kan dibayarnya kan dirapel bulanan. Jadi sebenarnya sudah ada itu, kalau itu mau digunakan silakan. Nanti uang makannya selama bulan puasa jangan ditarik ya. Kita untuk opor bukan pakai opor, pakai semur, pakai tikung, pakai ya itu mau saja. Kalau tapi tidak ada alokasi lain. Memang di SPM tidak mengatur tentang untuk buka puasa, untuk sahur, gitu. Jadi kalau mau diambilkan dari misalkan, oh dia lembur, ya silakan dari uang makan lenburnya, dibelikan opor, dibelikan ini. Tapi tidak ada item khusus untuk sahur, untuk buka. Meskipun dia di rumah sakit, meskipun dia di polisian, meskipun tugasnya malam-malam, jadi tidak ada satuan biaya yang tetap. Sementara dia boleh uang makan juga kan setiap harinya sudah. Jadi itulah makanya kita itu katakan itu antara sesuatu kegiatan padahal sebenarnya kita sudah difasilitasi itu lewat gaji dan remunerasi kita. Asal waktunya di sini. Cukup? Mungkin? Oh ya, ada juga ya, ada Pak Agus dan Bibi. Kalau setelah ini masih banyak yang harus dicontrolin, kami Bibi monggo Bibi sama Pak Agus gitu. Iya Pak, tadi masih terkait dengan konsumsi lagi Pak. Bagaimana untuk konsumsi pada kita kan pengembangan pelatihan. Bagaimana pengambilan ini kalau peserta dari internal saja? Dan bagaimana kalau ada peserta dari eksternal? Kemudian bagaimana juga tentang narsum dari luar? Narsum dari luar, kemudian peserta dari internal saja. Bagaimana kebutuhannya yang kita lakukan seperti itu? Karena kan kalau masalah konsumsi ini sebenarnya sepele. Tapi kalau pada waktu pelatihan dari pagi sampai sore tidak dikasih nerima ilmunya sama ngatur semuanya Pak, ini pernah kejadian Pak ini nggak kasih itu, gimana ini peningkatan kompetensi ya kasih juga sisa juga beda seperti apa. Nah bagaimana contohnya seperti itu Pak, informasi Pak. Ada lagi selain Pak Agus tadi Wipi monggo. Oh monggo. Ya terima kasih Pak, ini tadi pertanyaan udah banyak sekali nih, tapi kami ada satu yang belum membahas yaitu terkait lembur Pak. Lembur di sini kan aturannya sudah jelas nih, kalau lembur itu bisa diberikan tadi seperti yang dibawa Bapak, ada maksimal 3 jam dan di situ di SPM sudah dijelaskan nih berapa-berapanya. Yang kami ingin tanyakan itu kan kami kemarin itu banyak sekali lembur itu yang seolah-olah tupoksi gitu ya Pak. Jadi tupoksinya itu dilemburkan. Itu memang kemarin di kebijakan internal kita masih terfasilitasi juga. Tetapi di aturan kebijakan internal itu apabila sudah dimasukkan penilaian kinerja, jadi tidak bisa masuk di kriteria lembur gitu. Itu yang pertama. Yang kedua untuk lembur itu overtime itu kan untuk tenaga kontrak itu kan tidak diperbolehkan nih Pak. Jadi uang makan dan lembur itu untuk tenaga kontrak sudah tidak terfasilitasi. Yang kami tanyakan adalah untuk overtime Pak. Overtime kami kan ada petugas misalnya kayak alih-daya outsourcing itu kalau misalnya bekerja, contoh sederhananya adalah driver gitu ya Pak. Kan dia harus bekerja 8 jam per hari, tetapi karena beliau mengantar istilahnya pimpinan misalnya melebihi jam kerjanya yang 8 jam,
menjemputnya sudah jam 5 sore tapi pulangnya sampai bisa jam lebih dari jam 7 seperti itu. Itu bagaimanakah? Apakah kami menghitungnya sesuai SPM orang per jam maksimal 3 jam atau bagaimana? Itu yang untuk lembur overtime ya. Sedangkan untuk yang misalnya pekerjaan-pekerjaan untuk driver Pak, kan di kontrak kinerjanya tugas driver itu kan memang menantang ya. Tetapi kalau misalnya beliau melaksanakan perjalanan dinas, itu apakah juga harus kita berikan fasilitas untuk perjadinya seperti itu? Misalnya beliau melaksanakan tugas perjadinya di luar kota, antar ke Solo atau ke Jogja seperti itu. Padahal misalnya perjalanannya itu masih di 8 jam kerja seperti itu Pak. Ini mohon penjelasannya. Terima kasih Bu Iping dan juga Pak Agus. Mungkin jawaban singkat dari narasumber ya, mengingat batas waktu dengan cepat. Baik, terima kasih, menarik sekali. Tapi ini permasalahannya begini. Pentingnya kita membaca aturan secara cermat ketika kita mengumpulkan itu. Karena kalau tidak cermat, jangan-jangan pemahaman kita itu overlap, tumpang tindih. Ini sebenarnya bagiannya atau tidak sih? Satu, konsumsi. Yang kita atur secara ketat di situ adalah konsumsi rapat. Konsumsi rapat, bukan konsumsi pelatihan, bukan konsumsi, jadi rapat. Nah, tadi kan saya menceritakan sejarahnya kenapa ada ketentuan yang ketat tentang konsumsi rapat, karena banyak disalahgunakan. Sedikit rapat, sedikit konsumsi nasi kotak, snack box, kue gini kan. Akhirnya kita batasi. Tapi kalau sosialisasi tadi, Agus bilang nggak mungkin dari pagi jam 9 atau jam 8 kita sudah mulai peroncongan. Ini garingan. Kita mau kerja tol. Ya tentu saja yang manusiawi saja, nanti orang nggak mau ikut capacity building. Aku sudah bikin kita kayak orang bertengkar atau ngomong nggak ada kuenya gitu. Jadi yang kita atur ketat itu konsumsi rapat. Kalau dia untuk sosialisasi yang panjang lama, kemudian apalagi ada tamunya dari pihak lain, ya kita hormati. Kita hargai manusia saja, SPM sangat manusia. Cuma kami memang tadi menghindari hal yang disalahgunakan, yang berlebihan, yang lebay. Tapi kalau ini untuk pelatihan Pak, silakan disediakan makan yang bergizi, jangan makannya cuma kurang sama ini yang bergizi sesuai dengan indeks yang ada. Jadi jangan kita membuat marah orang. Ini kan dari SDM dari SPM diklat ada garis banget di sana. Jadi tetap itu konsumsi rapat. Termasuk lembur tadi, lembur di dalam SPM kami memang hanya untuk ASN. ASN itu ada PNS dan P3K. Ketentuan Menpan yang baru di luar dua ini harus outsource. Nah, ketika belum ada ketentuan ini, yang kami atur di dalam SPM hanya 4 saja: sopir, pramugari, tenaga kebersihan, tenaga pengamanan. 4 ini saja yang ada di DPR. Termasuk lemburnya boleh diberikan lembur. Karena kadang-kadang tadi pimpinannya masih zaman dulu RPK masih rapat, supirnya nunggu, lapar minum, haus minum, gitu. Mau bikin kopi kalau lumayan 5.000 dalam minum air putih aja. Jadi boleh, tapi tadi secara selektif patut dan wajar diberikan, haknya diberikan. Kalau memang ada buktinya, cuma lembur ada ketentuannya. Ada PMK tentang lembur, harus ada surat tugas, harus ada outputnya. Jadi kalau sopir nanti dibuatkan outputnya apa sih? Antar pimpinan sampai ini. Ada surat tugasnya, karena lembur ada ketentuannya, nggak bisa. Oh, udah kemarin dia pulang jam 9 kasih lembur, nggak bisa. Harus ada surat tugas, harus ada outputnya. Sopir kalau suruh mengisi output yang bingung. Diisikan lagi ini kan. Sekretarisnya ngisi, harus ada outputnya. Kalau memang menggunakan instrumen. Nah, bagaimana kalau ikut perjadin? Nah, ini pentingnya sekali lagi baca aturan. Di setiap norma di SPM itu detail diberikan kepada siapa? Diberikan kepada pejabat negara,
ASN, TNI, Polri, ada juga yang ditambah pihak lainnya. Pihak lainnya bisa siapa saja, bisa tamu kita, bisa pihak yang terlibat dalam pekerjaan kita, bisa juga supir, sepanjang memang ada kontribusinya, ada keterkaitannya dengan acara itu. Jangan sampai orang nggak ada fungsinya, nggak ada ini, tiba-tiba masuk ST, tiba-tiba diberikan hak ininya. Ya, jadi tadi mohon dibaca aturannya. Kalau memang ada pihak lainnya dan itu ini boleh dibatalkan. Nah, tadi sekali lagi aturan lembur tentang yang 4 tadi ada di PMKSB. Jadi untuk yang 4 tadi ya. Cuman sekarang tadi mekanismenya apakah masih outsource dengan pihak ketiga, tentu saya nggak tahu. Karena masing-masing. Dan kebetulan BLU kan punya diskresi itu merekrut tadi tenaga outsource. Jadi ya silakan saja. Cermati aturannya tadi apa? Begini. Mungkin Pak Kasino punya ini. Cermati dan pedoman. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau yang tadi Pak, bagian kita sendiri, ikut DL ke Jogja. Ya statusnya ASN, P3K. Ya boleh. Boleh kan tadi diberikan kepada. Itu kan masa lemburnya. Tapi kalau misalnya hanya Jogja, Solo dan nanti tidak lebih dari 8 jam. Ya, terjadi kan ada yang 2 dalam negeri, luar negeri. Dalam negeri ada, dalam kota, luar kota. Dalam kota ada yang lebih dari 8 jam, ada 12 jam. Silakan mana yang kita memedomani yang mana, sepanjang ada aturannya di situ silakan. Oh ini sebenarnya cuma ini aja. Ya orang di Kalasan ke ini kan Jogja ini kelihatannya keluar kota padahal cuma loncat ke aja kan. Bogor masuk mana? Jogja. Masuk Jogja ya. Cuma satu seluruh sudah lancar aja gitu. Ya kan nggak mungkin kita nggak keluar kota nih. Jadi ada kepatutan pelajaran lagi. Jadi masing-masing itu sebenarnya kita udah tahu lah mana kita kasih instrumen ini atau tidak. Yang penting tidak melanggar aturan. Secara selektif, patuh dan wajib. Moderator sama dengan narasumber harus dari luar. Jadi kalau misalkan Pak Kasino hari ini jadi moderator tidak boleh dibayar. MC juga. Kecuali 300 orang melibatkan KLM nggak boleh di sini. Panitia ya konteks acaranya harus ini, mana jangan sampai cuma kayak ini ada panitia 10% dari jumlah. Jadi harus memenuhi syaratnya. Itu boleh panitia. Cukup Pak Agus. Kami malut karena tamu kan. Yang mungkin Jumatan di sini kan ya. Kami malut saja. Jumatannya di masjid Pak. Jumatannya di masjid ya. Bukan di sini Pak. Mohon maaf, teman-teman kira-kira setelah jembatan masih ada nggak yang mau kumpul di sini atau ada pertanyaan? Sudah bosan ya. Kalau sekiranya masih ada pertanyaan setelah jembatan Bapak Ibu ada kegiatan, saya sudah kirim link pertanyaan di grup PBJ. Silakan ditulis di situ. Nanti kalau kami tuliskan ke beliau berdua. Ya. Benar lagi? Nanti kami sampaikan ke beliau berdua. Nanti jawabannya kami share kepada jenengan. Jadi mungkin kegiatan ini di ruang ini mungkin kita akhiri di saat ini Setelah itu masih ada benar silakan disampaikan lewat link yang saya kirim. Makanya sepakat? Makanya Bapak? Mungkin kita akhiri pertemuan ini, tetapi interaksi tetap terus Pak. Barangkali teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman nanti kami tapi coba setelah linknya. Terima kasih Pak Kasino dan seluruh peserta in-house training berkaitan dengan pelatihan SDM 2023. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu dapat meninggalkan ruangan apabila sudah tidak ada yang ingin bertanyakan lagi. Saya selaku moderator dan juga MC pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila banyak salah kata dan perbuatan. Akhir kata terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada siang hari ini. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.